Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Sumur Tua. Aku sedang duduk santai menunggu bakso yang sedang kupesan ketika kulihat Bu Arini dan Bu Yayu, keduanya guru SD ku, kerepotan membawa barang-barang yang begitu banyak. Kutawarkan diri untuk membantu mereka. Mereka menuju ke gedung tingkat 3. Sampai di sana sudah banyak orang, namun mereka mengacuhkan senyumku. Aku disuruh duduk lesehan. Begitu banyak makanan dan minuman yang disajikan padaku, juga tamu yang lain. Aku tak tahu apa nama makanan itu. Bentuknya membuatku tak selera. Walau tamu yang lain makan dengan begitu lahapnya, namun aku tak minat sama sekali. Hatiku terasa tak nyaman, apalagi tamu yang lain ngobrol dengan temannya dengan begitu akrabnya. Namun aku tak dapat menangkap kata-kata mereka. Saat aku sedang bingung, kulihat di lantai atas ada wanita muda yang memberi kode agar aku keluar. Aku buru-buru keluar. Aneh, kok tangganya naik? Harusnya kan turun. Masalahnya saat masuk tadi aku naik tangga. Tapi biarlah. Aku ikuti terus tangga itu hingga akhirnya aku sampai di luar. Kok aku ada di lapangan? Ku tengok ke belakang, ternyata ada sumur tua. Aku baru saja keluar dari sumur tua. Aku bingung dengan anakku Vino. Susah sekali disuruh makan. Mungkin karena sedang sakit, ia maunya dibelikan bakso. Daripada Vino tidak mau makan, habis maghrib aku buru-buru beli bakso di depan lapangan di desaku. Saat aku sedang menunggu pesananku, kulihat Bu Arini dan Bu Yayu lewat di jalan depanku. Mereka berdua mencincing 2 plastik resek ukuran besar dan gulungan tikar. Mereka terlihat kewalahan. Bu Arini, Bu Yayu, dari mana? Aku berlari mendekati mereka. Mereka menolehku sambil tersenyum. Sini Bu, aku bawakan. Ibu mau kemana? Aku mengambil gulungan tikar dari tangan mereka. Mereka hanya menunjuk ke suatu tempat. Sambil membawa 2 gulungan tikar itu, aku mengikuti mereka. Bagaimana kabar Ibu? Sudah lama sekali kita tak pernah bertemu ya Bu. Aku mengajak bicara mereka, tapi mereka hanya menoleh sambil tersenyum. Aneh. Kenapa mereka tak mau bicara denganku? Apa mereka sakit hati karena aku tak pernah mengunjunginya? Entahlah. Aku terus saja mengikuti mereka yang berjalan dengan begitu cepatnya. Sampai-sampai aku setengah berlari. Keringat deras meluncur dari sekujur tubuhku. Hampir saja aku tinggalkan mereka, tapi rasa-rasanya kurang sopan. Maka aku putuskan untuk tetap membantu membawakan barang mereka sampai ke tempat tujuan. Kami memasuki gedung menuju ke tangga. Setelah sampai di lantai 3, pintu di depan kami terbuka. Kami segera masuk. Di dalam sudah ada banyak orang yang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan begitu akrabnya. Tapi aku tak dapat menangkap kata-kata mereka. Suara mereka mendengung seperti tawon. Cuek sajalah. Yang penting ku ikuti Bu Arini dan Bu Yayu yang menuju ke sudut ruangan. Bu Arini memberi kode agar aku meletakkan bawaanku dan menyuruhku duduk. Sebelum duduk aku bermaksud untuk salaman dengan yang lain, tapi semua mengacuhkan uluran tanganku. Aneh. Aku ambil tempat duduk di sudut yang lain, duduk menyendiri sambil mengamati sekeliling. Tampak sepasang sejoli bicara dengan mesranya, dan cowoknya selalu melempar senyum ke arahku. Dek,
Mata itu terlihat kosong, mengerikan. Senyum itu jadi terlihat seperti menyeringai. Seorang wanita muda menyajikan berbagai macam makanan dan minuman. Kulihat makanan itu kotak-kotak seperti tahu lamongan, tapi warnanya merah muda. Apa tahu dimasak pakai cabai merah ya? Tapi warnanya terlalu muda. Entahlah, yang jelas aku tak minat dengan makanan itu. Walau perut ini keroncongan kelaparan, aku tak akan makan makanan yang aneh itu. Minumannya juga merah muda. Kupikir es kelapa muda dikasih buah naga, tapi kok nggak ada kelapa mudanya. Adanya kecil-kecil panjang warna merah muda. Apa itu? Ada roti brownies, lapis legit juga yang lain. Minumannya ada warna coklat, mungkin susu coklat. Ada juga yang hijau seperti jus alpukat. Tapi warna-warna dari minuman dan makanan itu tampak buram. Entahlah, aku geli melihat semua makanan dan minuman itu. Tapi sepasang sejoli itu, juga tamu yang lain, tampak begitu lahapnya menyantap makanan dan minuman itu. Tiba-tiba Roni, keponakanku bersama 5 temannya muncul dan duduk di sampingku. "Ron, ngapain kamu kesini?" Aku bingung bagaimana dia bisa menyusul ke sini. Gak tahu bule, aku juga bingung. Kok tiba-tiba sudah sampai sini? Roni tolah-toleh mengamati keadaan sekeliling. Pelayan muda tadi menyajikan 6 gelas minuman yang berwarna merah muda dan 6 minuman yang berwarna coklat. Kulihat salah satu teman Roni mengangkat salah satu minuman yang merah muda dan berniat meminumnya. "Tunggu, jangan diminum." Aku buru-buru mencegahnya. "Kenapa? Aku sangat haus," dia protes. Aku curiga tempat apa ini. Aku mengamati sekeliling. Alah, curiga-curiga segala. Ada makanan dan minuman enak, ya disantap, kata dia siap meminum. "Kamu dibilangin ngeyel," kataku sambil mendorong gelas itu hingga jatuh dan isinya tumpah. Dia terlihat sangat marah. Tatapannya menancap sampai ke ulu hatiku. Aku tak peduli. Yang jelas aku merasa ada yang aneh, dan aku merasa bertanggung jawab atas keselamatan Roni dan kelima temannya. Jangan ada yang makan juga minum. Kalau kalian melanggar, tanggung sendiri akibatnya, ancamku pada mereka. Mereka termasuk yang tadi ngeyel, mengangguk-angguk menuruti perintahku. Aku melihat-lihat loteng. Di lantai 2, dekat tangga, kulihat perempuan muda, rambut dikepang 2 pakai kaos ketat warna putih, kombinasi merah muda di lengannya. Dia memberi kode padaku agar kami keluar. Gerak bibirnya kuperhatikan mengucapkan, "Pergi," sambil tangannya menunjuk ke arah pintu keluar. "Roni, perempuan itu menyuruh kita pergi. Ayo kita pergi." Aku menggandeng Roni, tapi Roni kelihatan sangat kebingungan. "Ini di mana, bule? Ini tempat apa, bule?" Roni terlihat linglung. "Nggak penting ini tempat apa, yang penting sekarang kita keluar dari sini." "Kalian semua, ayo kita keluar," kataku sambil menggandeng Roni yang tampak sangat kebingungan. Kelima teman Roni sendiri, sebelum pulang mereka berniat salaman dengan yang hadir di situ. Namun niat baik mereka diacuhkan. "Sudah, gak usah salaman-salaman segala. Cepat keluar. Sini, lewat sini." Aku menunjuk ke pintu kecil yang tertutup. "Ini di mana sih, bule?" Roni tolah-toleh kebingungan. "Sudah, kamu diam. Kalian berlima di depan, aku dan Roni di belakang kalian. Cepat." Aku setengah mendorong kelima teman Roni menuju pintu itu.
Sebenarnya aku berniat pamit pada Bu Arini dan Bu Yayu, tapi aku tak menemukan mereka, jadi ya biarlah. Kelima teman Roni membuka pintu, di depannya terdapat tangga. Mereka segera menaiki tangga itu. Aku mengikuti di belakangnya. Aneh, kok tangganya naik? Harusnya kan turun. Karena tadi waktu memasuki gedung ini aku naik. Kok ini naik lagi? Jangan-jangan menuju ke lantai berikutnya. Tidak keluar dong. Tapi biarlah. Kami bertujuh terus mengikuti tangga itu. Kok tangga terus? Kapan sampainya? Salah satu teman Roni protes. Aku tak tahu, hanya ini jalan satu-satunya. Ikuti saja sampai finish, kataku. Tapi sampai kapan? Aku sudah kehabisan nafas nih, kata yang lain dengan nafas terengah-engah. Jangan berhenti di tengah jalan. Jalan terus sampai ke tempat tujuan, kataku tegas. Tempat tujuannya di mana? Masih lama nggak? Kata dia lagi. Aku tak tahu. Yang jelas kita jalan terus. Ayo, jangan putus asa. Aku menyemangati mereka. Pada tangga ke-17, kalau aku tidak salah hitung, kami melihat cahaya bulan. Itu ada bulan. Kita hampir sampai. Teriak salah satu teman Roni kegirangan. Dengan penuh semangat, mereka berlari menaiki tangga. Akhirnya kami sampai di luar. Kami sampai di tanah lapang. Roni dan kelima temannya berbaring sambil memandang bulan. Mereka tampak kelelahan. Aku mengamati sekeliling. Ku tengok ke belakang. Tampak sebuah sumur tua. Sumur itu tertutup rerumputan. Sudah tidak begitu kelihatan. Jadi tadi kami bertujuh baru saja keluar dari sumur tua itu. Aku menoleh ke kanan, kiri, depan juga ke belakang. Kulihat menara itu, kulihat persawahan itu, kulihat juga warung bakso, tempat tadi aku beli bakso. Kalau melihat sekeliling, aku merasa ada di lapangan. Lapangan desaku sendiri. Tapi kok ada sumur tua? Memangnya di lapangan desaku ada sumur tuanya? Hei, kalian bangun. Ayo kita ke arah gerobak bakso itu. Kita harus pergi dari sini secepatnya. Aku membangunkan mereka. Aku berniat jalan paling depan. Tiba-tiba, aduh. Aku tersandung batu besar. Aku jatuh terduduk. Saat aku menengok kanan dan kiri, kok aku ada di kamarku sendiri? Jadi tadi aku bermimpi. Mimpi yang sangat aneh. Apa menuju ke dunia tak nyata? Entahlah. Kamu semalam kenapa? Katanya mau beli bakso. Habis sholat maghrib langsung tidur nyenyak sekali. Dibangunkan tidak bergerak sama sekali. Sampai-sampai kami tidak sholat isya, kata suamiku. Apa iya? Aku masih bingung dengan semua ini. Iya, dahi kamu tidak panas. Berarti kamu baik-baik saja, kata suamiku sambil menyentuh dahiku. Iya, aku memang baik-baik saja. Ini sudah subuh apa belum? Tanyaku. Tadi sudah adzan subuh. Sana kamu sholat dulu. Semalam kamu aneh sekali. Bisa tidurnya nyenyak sekali. Tidak bergerak sama sekali. Aku sampai bingung, kata suamiku lagi. Aku hanya tersenyum sambil menuju kamar mandi untuk ambil wudhu. Pagi harinya, aku tanya pada orang tua yang asli orang desaku. Kata beliau, memang benar kalau di lapangan desaku, sudut antara selatan barat, ada sebuah sumur tua, sumur keramat. Mengenai Ibu Arini dan Ibu Yayu, mereka berdua sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lalu siapa yang kutemui dalam mimpiku itu? Apakah sukmanya mereka?
atau makhluk dari dunia lain yang menyerupai mereka agar aku mengikutinya. Entahlah. Ini pengalamanku sendiri yang terjadi pada malam Jumat 7 September 2018. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.